Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Pada kesempatan ini kita masih memasuki kompetensi dasar yang ke-15, yaitu tentang pengoperasian Microsoft Excel untuk mengelola dana kas kecil. Ini adalah pertemuan yang kedua ya, atau minggu yang kedua. Jadi kalian silakan perhatikan video berikutnya dengan baik. Yang harus kita perhatikan adalah tentang 1. Data perusahaan. Ini meliputi pengeluaran kas, penerimaan kas, dan nomor akun. Kemudian pencatatan jurnal. 3. Pencatatan mutasi dana kas kecil. Dan yang keempat adalah penyusunan laporan mutasi dana kas kecil. Artinya semua data-data ini harus kita ketik menggunakan Microsoft Excel. Ini contoh data perusahaan. Data perusahaan yang akan digunakan untuk latihan ini adalah PT Properindo yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan properti. Nama perusahaannya PT Properindo, alamat Jalan Dr. Cipto nomor 125 Semarang, NPWP 05121333.2/855000. Jenis usahanya perdagangan properti, nama pemiliknya Bagas Pranowo, klasifikasi badan ini PT, nomor teleponnya 024 673 2940, nomor fax 024 673 2941. PT Properindo menerapkan kebijakan akuntansi sebagai berikut. Untuk pengeluaran kasnya, jika pengeluaran kas lebih dari 2 juta, dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti kas keluar. Kemudian pengeluaran itu maksimal 2 juta, dibayar dengan kas kecil. Pembentukan dana kas kecil diterapkan oleh manajemen sebesar 10 juta. Penggantian dana kas kecil dilakukan setiap akhir bulan. Pencatatan dana kas kecil menggunakan metode fluktuasi. B. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank di hari yang sama. Kemudian di sini sudah ada nomor rekeningnya di Bank Sejahtera Kantor Cabang Metro Semarang. Untuk nomor akun 1111 ini kas kecil, 1112 kas di bank, 1121 perlengkapan kantor, 1122 perlengkapan kebersihan, 5110 beban transportasi, 5120 beban promosi, 5130 beban listrik, air dan telepon, 5140 beban kebutuhan dapur, 5150 beban konsumsi, 5160 ini beban lain-lain. Anak-anak, ini adalah contoh jurnal umum yang dibuat oleh PT Properindo. Kita lihat transaksi pada tanggal 1 Agustus. Dibentuk dana kas kecil sebesar 10 juta dengan menarik cek sebesar 10 juta. Kemudian dana kas kecil akan diisi kembali setiap tanggal 25. Kita masukkan ke dalam jurnal umum ya. Tanggal 1, kemudian nomor SB-nya BKK 08-009. Untuk akun dan keterangannya ditulis kas kecil, nomor akun 1111, dimasukkan ke dalam debit karena ini adalah penerimaan atau pemasukan. Kemudian di bawahnya ditulis juga tanggalnya sama ya, 1 Agustus. Kemudian nomor SB-nya sama, yang berbeda adalah akun dan keterangannya, yaitu ditulis kas di bank, nomor akun 1112 dan dimasukkan ke kredit. Jadi nanti pada akhirnya adalah jumlah debit dan jumlah kredit adalah sama. Sekarang kita lanjutkan untuk yang tanggal 3. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 700.000. Jadi ditulis ke dalam tanggal, kemudian SB-nya, akun dan keterangannya, perlengkapan kantor bertambah masuk debit, kemudian di bawahnya kas kecil berkurang masuk ke kredit. Tanggal 6 dibayar perlengkapan kebersihan sebesar 300.000. Akun dan keterangannya, perlengkapan kebersihan bertambah masuk ke debit, kas keluar masuk ke kredit. Jangan lupa untuk selalu menuliskan nomor akunnya ya, dan mengisi tanggal dan nomor SB-nya. Kemudian tanggal 10 dibayar tagihan listrik, air dan telepon sebesar 3.150.000. Untuk rinciannya, tagihan listrik
1.250.000, tagihan telepon 1 juta, tagihan air 900. Jadi totalnya 3.150.000. Ini sudah ada nomor BPKK-nya ya dan PPKK. Kita masukkan ke dalam jurnal. Beban listrik, air, dan telepon bertambah masuk ke debit, kas kecil berkurang masuk ke kredit. Tanggal 14 dibeli alat tulis kantor sebesar 500.000. Kita masukkan, lihat tanggal 14 ya, perlengkapan kantor bertambah masuk ke debit, kas kecil berkurang masuk ke kredit. Tanggal 16 dibeli konsumsi rapat sebesar 1.750.000. Kita masukkan ke dalam jurnal. Beban konsumsi bertambah masuk ke debit, kas kecil berkurang masuk ke kredit. Tanggal 22 dibeli kebutuhan dapur sebesar 400.000. Jurnalnya, beban kebutuhan dapur masuk ke debit, kas kecil berkurang masuk ke kredit. Tanggal 23 dibeli perlengkapan kebersihan kantor sebesar 950.000. Jurnalnya, perlengkapan kebersihan bertambah masuk ke debit, kas kecil berkurang masuk ke kredit. Kalian lihat tanggal 23 ya, perlengkapan kebersihan bertambah masuk ke debit, kas kecil berkurang masuk ke kredit. Tanggal 24 dibayar biaya transportasi sebesar 1.200.000. Untuk jurnalnya, beban transportasi bertambah masuk ke debit, kas kecil berkurang masuk ke kredit. Tanggal 25, ini ada ketentuan tadi ya, bahwa setiap tanggal 25 akan diisi kembali. Maka di sini dimasukkan ke dalam transaksi pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp8.950.000. Maka kita masukkan ke dalam jurnalnya. Kas kecil bertambah masuk debit sebesar Rp8.950.000 dan kas di bank berkurang Rp8.950.000. Tanggal 28 Agustus dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp250.000. Maka jurnal umumnya adalah perlengkapan kantor bertambah masuk debit, kas kecil keluar masuk kredit. Tanggal 30 dibayar transportasi Rp500.000. Jurnalnya beban transportasi bertambah masuk ke debit, kas kecil berkurang masuk ke kredit. Setelah transaksi tadi kita masukkan ke dalam jurnal umum, sekarang kita masukkan ke dalam catatan mutasi dana kas kecil. Kalian lihat kopnya ya. Jadi nanti kalian membuat kop seperti ini menggunakan Microsoft Excel. Ini ada tanggal, nanti semua tanggal dimasukkan ke sini, nomor bukti dimasukkan ke sini ya. Kemudian ada mutasi debit dan kredit. Kalau itu uang masuk, kita masukkan ke dalam debit. Kalau itu uang keluar, maka dimasukkan ke dalam kredit. Nah, untuk uang yang keluar itu juga dimasukkan ke dalam masing-masing akunnya. Sekarang kita bahas ya. Tanggal 1 Agustus itu nomor buktinya ditulis di sini. Ini kas kecil ya. Besar 10 juta masuk ke dalam mutasi yang debit. Ini tidak dimasukkan ke dalam akun. Kemudian tanggal 3 Agustus tadi tentang perlengkapan kantor. Karena ini uang keluar, maka kita masukkan ke kredit dan dimasukkan ke dalam akun 1120. Tadi tentang perlengkapan kantor. Kemudian tanggal 6 ini tentang perlengkapan kebersihan. Kita masukkan ke mutasi kredit dan pada kolom 1122 sebesar 300.000. Pada tanggal 10 tentang beban listrik, air, dan telepon kita masukkan ke kode 5130. Tanggal 14 tentang perlengkapan kantor kita masukkan ke nomor akun 1121. Tanggal 16 Agustus ini beban konsumsi, mutasi kredit, nomor akunnya 5150. Tanggal 22 beban kebutuhan dapur, mutasi kredit masuk ke 5140. Tanggal 23 tentang perlengkapan kebersihan, mutasi kredit kita masukkan ke nomor akun 1122. 24 beban transportasi, mutasi kredit masuk ke akun 5110. Kemudian kalian lihat tanggal 25 Agustus ya. Pengisian kembali dana kas kecil sebesar 8.950.000.
maka kita masukkan ke dalam mutasi debit dan tidak dimasukkan ke dalam nomor akun. Kemudian tanggal 28 dan nomor 30 silakan kalian baca sendiri. Setelah selesai memasukkan semua transaksi ke dalam catatan mutasi dana kas kecil, terus kita jumlah ya. Jumlah debitnya adalah Rp18.950.000. Jumlah kreditnya Rp9.700.000. Kemudian untuk akun-akunnya ini juga dijumlah ya. Ini dalam ribuan, jadi nanti kalian tinggal menambahkan 03 gitu ya. Untuk mencari saldo kas kecil, ini diperoleh dari jumlah mutasi debit dikurangi dengan jumlah mutasi kredit. Itu sama dengan saldo kas kecil. Jadi 18.950.000 dikurangi 9.700.000 sama dengan 9.250.000. Kemudian jumlah yang bawah ini adalah jumlah debit ditaruh di sini, jumlah kredit ini adalah penambahan dari jumlah mutasi kredit tadi ditambahkan dengan saldo kas kecil sama dengan jumlah akhir yang ada di sini. Kemudian ini adalah laporan mutasi dana kas kecil dari PT Properindo. Kalian perhatikan di sini ya. Nanti ini kalian ketik menggunakan komputer. Saldo kas awal pembentukan dana kas kecil tadi kan 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 25 tadi ya, ada pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp8.950.000. Dan ini ada bukti kas keluarnya 08/064. Jumlah dana kas kecil yang tersedia sebesar Rp18.950.000. Kemudian semua pengeluaran ditulis di sini ya. Ini nomor buktinya saja dan jumlah uangnya. Kemudian dijumlah semuanya, total pengeluaran sebesar Rp9.700.000. Maka saldo akhir dana kas kecil sebesar Rp9.250.000. Ini diperoleh dari jumlah dana kas kecil yang tersedia sebesar Rp18.950.000 dikurangi jumlah pengeluaran tersebut sebesar Rp9.700.000. Maka saldo akhir dana kas kecil sebesar Rp9.250.000. Anak-anak, untuk tugas kalian silakan kalian baca tugasnya ini ya. Terus kalian buat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ini transaksinya. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian pelajari lagi agar lebih paham. Kemudian jika ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.